Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 18. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ah, kau akan pergi secepat ini. Yueru sedikit khawatir tadi, tetapi suasana hatinya tidak membaik. Tetapi ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mempercayai telinganya. Ya, aku juga lulus penilaian. Tidak ada cara untuk memurnikan pil obat dalam waktu singkat tanpa inti ajaib dalam bahan obat. Selain itu, kamu juga mengatakan bahwa waktu ayahmu hampir habis, jadi aku pergi melihatnya terlebih dahulu dan memanfaatkan waktu sekarang. Klik untuk menyelesaikan transaksi. Xiao Yan menjelaskan, Presiden, terima kasih. Kami pergi dulu. Yueru jelas merasa sedikit senang karena Xiao Yan baru saja menyegarkan pikirannya, jadi dia berpamitan kepada Presiden Bai Su dan mengajak Xiao Yan serta yang lainnya keluar dari perkumpulan. Perhatikan keselamatan di jalan. Kinceng bukanlah masa yang damai. Saya berharap ayahmu cepat pulih, kata Presiden Bai Su dengan prihatin. Kalau begitu, aku akan meminjam kata-kata Presiden. Setelah Yueru menjawab, dia membawa Xiao Yan dan yang lainnya dan menghilang dari pandangan Bai Su. Ada 3 kekuatan besar di Kinceng, Asosiasi Alkemis, Keluarga Yue, dan Keluarga Lei. Asosiasi Alkemis selalu menjaga hubungan yang netral. Hubungan antara keduanya juga harmonis, dan mereka berkembang bersama di Kinceng. Tidak banyak gesekan selama bertahun-tahun ini. Ketiganya sedang berjalan di pusat kota, dan Qing Yuan berjalan di jalan sambil melihat ke kiri dan ke kanan, seperti bayi yang penasaran. Yueru jelas menemukan Xiao Yan, dan peri api milik Xiao Yan seharusnya bisa menyelamatkan ayahnya. Berjalan di jalan, dia sangat bersemangat. Setelah mencari begitu banyak, dia akhirnya menemukannya. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berjalan lurus ke depan, mengikuti di belakang mereka untuk mencegah kecelakaan. Hei, hati-hati. Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan meraih Yueru yang hendak menabrak orang lain. Bukankah kalian buta tanpa mata? Berani memukul kami? Beberapa orang di belakang seorang pria berpakaian hitam berkata dengan kejam. Kakak, kedua gadis ini sangat cantik dan rupawan, mengapa kamu tidak menangkap mereka kembali? Setelah beberapa kata ejekan, dia menyadari bahwa Yueru dan Qing Yuan di depan mereka agak cantik dan tidak bisa tidak memikirkan sesuatu yang salah. Satu hal lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Hal yang paling mendesak sekarang adalah kembali dulu, ini tidak baik. Pokoknya, kita sudah melakukan banyak hal, dan kali ini tidak akan kekurangan waktu. Mata orang-orang di belakang pria berpakaian hitam itu menatap Yueru dan Qing Yuan dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka sudah memikirkan sesuatu, dan wajah mereka sangat menyedihkan. Baiklah, ayo kita bertarung dengan cepat. Pria berpakaian hitam itu juga tidak berdaya, dan kemudian benda seperti gulungan itu langsung hancur, dan ruang yang terisolasi dari dunia datang dengan tenang. Bang bang bang. Kedua pengikut itu menyerang Yueru dan Qing Yuan secara berurutan, dan genggaman mereka tampaknya dipadatkan oleh udara sekecil apapun, mencoba menjatuhkannya dalam satu gerakan. Dodi bintang 1, Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, melihat kekuatan keduanya. Xiao Yi langsung muncul dari tubuh Xiao Yan dan menusuk pria yang menyerang Qing Yuan dan Yueru. Suhu yang mengerikan itu benar-benar membakar kedua pria itu hingga tak bersisa. Pantas saja. Api ini sungguh mengerikan. Hahaha, nyala api ini aneh sekali. Menurutku ini bukan hal yang biasa, jadi aku akan menerimanya begitu saja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pria berbaju hitam itu awalnya tidak menyadari kehadiran Xiao Yan, mengikuti kedua wanita itu. Mereka biasanya adalah pengikut, dan mereka tidak boleh terlalu kuat, jadi mereka tidak memperhatikan. Tetapi sekarang Xiao Yan memanggil peri api, ini berbeda. Meskipun pria berbaju hitam itu tidak menyadari bahwa ini adalah peri api, keajaiban langit dan bumi semacam ini sulit didapat, dan semua orang ingin mendapatkannya, dan beberapa bahkan ingin mendapatkan hal semacam ini. Anda juga dapat melakukan apa saja. Karena Liangzi sudah dipalsukan, maka jangan pergi. Pria berpakaian hitam itu perlahan melepaskan jubahnya, memperlihatkan wujud aslinya. Ia memancarkan aura jahat. Jika diperhatikan lebih dekat, rambut putih itu jelas disebabkan oleh kultivasi, yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman.
Aura mengerikan dan jahat terpancar dari pria berpakaian hitam itu secara melingkar, membuat Xiaoyan merasa sedikit mati rasa. Aura ini seharusnya telah mencapai penyempurnaan Dou di bintang 3. Xiaoyan berkata perlahan sambil memperhatikan aura yang terpancar dari pria berpakaian hitam di depannya. Maafkan aku karena telah merepotkanmu. Aku akan menghentikannya nanti. Kalau kau lari saja, kau masih memiliki roh api di tubuhmu. Kau adalah orang terpenting yang menyelamatkan ayahku. Aku akan melindungimu bahkan jika aku mati. Yue mengerutkan kening, menggigit bibir Bei dengan ringan, dan berkata dengan serius kepada Xiaoyan. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Lagi pula, aku tidak punya kebiasaan bersembunyi di balik wanita. Xiaoyan menatap Yue yang keras kepala dan menghiburnya. Bagaimana dengan pria berpakaian hitam dengan kaisar yang sempurna? Setelah kata-kata terakhir dijelaskan, kau boleh mati. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan menebasmu dengan 1000 pedang dan menghabisi peri api itu. Aku juga akan mencintai kedua wanita pendampingmu ini, hahaha. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Di ruang tertutup kecil milik pria berpakaian hitam, kecuali jika itu adalah Dou di bintang 4, mustahil untuk menerobos ruang ini, dan bertarung di ruang ini memiliki beberapa peningkatan bagi pria berpakaian hitam itu sendiri, dan itu juga merupakan kekuatan besar bagi Xiaoyan. Yang melemah, ini adalah auman yang tak kenal takut. Mayat itu berubah menjadi tangan tulang. Pria berpakaian hitam itu melancarkan serangan ke arah Xiaoyan. Sebuah telapak tangan menyerang Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan telapak tangannya memancarkan kekuatan jahat yang tak tertandingi, seolah-olah ada beberapa hantu telapak tangan besar yang menjulang di telapak tangannya. Telapak keberuntungan surga yang agung. Keterampilan bertarung tingkat surga yang mengerikan langsung ditampilkan dari tangan Xiaoyan. Dengan telapak tangan saling berhadapan, aura jahat dan tidak nyaman di tangan setan tulang menyatu dengan aura kuat di telapak keberuntungan surga agung. Ledakan, dentuman, riak energi yang dahsyat datang bertubi-tubi. Meskipun pertarungan telapak tangan dengan Xiaoyan tadi tampak biasa saja, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan telah melihat bahwa Xiaoyan, yang dibantu oleh api yang berbeda, jelas berada di atas angin, sementara pria berpakaian hitam itu jatuh. Yue selalu mengira kalau Xiaoyan hanya ahli dalam memurnikan obat-obatan saja, tidak cukup dalam pertarungan yang sebenarnya, karena banyak ahli pemurnian obat-obatan yang membutuhkan perlindungan dalam pertarungan yang sebenarnya, tapi dari pertarungan antara Xiaoyan dan pria berpakaian hitam tadi, Yue menemukan bahwa dirinya salah. Xiaoyan sepertinya tidak hanya telah mencapai prestasi yang hebat dalam memurnikan obat-obatan, tapi juga tidak kalah dalam pertarungan yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa tidak memiliki emosi yang berbeda terhadap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, pria berpakaian hitam ini adalah pembunuh yang menyerang keluargamu. King Yuan samar-samar ingat bahwa orang yang menyerang keluargamu malam itu juga memiliki aura jahat ini. Dan meskipun hari itu sudah sangat larut, King Yuan masih ingat semua wajah pembunuhnya, jadi dia bisa mengingat kembali saat ini. Ternyata kau adalah pembunuh keluargamu. Sungguh malang, karena kau juga menginginkan apiku, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan itu. Kalau begitu jangan pergi, dan tetaplah di sini demi orang-orang keluargamu. Minta maaflah. Xiaoyan mendengar kata-kata King Yuan dan mendekati pria berpakaian hitam itu. Awalnya, dia berkata bahwa ketika urusan Yue selesai, dia akan pergi mencari pembunuh keluargamu untuk membalas dendam King Yuan, dan kemudian dia akan memenuhi keinginannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa ini akan menyelamatkan banyak masalah. Mengapa napas ini terasa sedikit aneh? Sepertinya itu aura alien. Raja Naga Emas dan alien bertarung puluhan ribu kali, dan mereka sangat akrab dengan aura mereka sehingga dia langsung berkata dengan marah. Bisakah kau mengatasinya? Raja Naga Emas bertanya kepada Xiaoyan perlahan. 3 transformasi misterius api surgawi. Klan Mark, bangun. Riak energi yang menakutkan itu perlahan mereda. Bagaimana mungkin? Samsung Dou Emperor sudah lengkap. Pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Dia masih memiliki kekuatan yang diandalkannya, tetapi dalam raungan Xiaoyan, dia merasakan rasa takut. Anak ini benar-benar mengalami peningkatan yang mengerikan.